Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan malam hari ini saya sedang berada di basecamp durian, tepatnya di Jalan Legundi, Kota Blitar. Basecamp ini menyediakan beberapa jenis durian yang dibudidayakan di Blitar, mulai dari lokal hingga durian kelas premium. Saya juga akan mengaitkan bagaimana rantai pasok itu terutama dalam pengelolaan aliran barang, kemudian juga bagaimana dari tahapan pendapatan bahan bakunya, kemudian bagaimana dari tahapan pemasarannya, kemudian nanti sampai kembali ke tangan. Nah, terima kasih. Saat ini saya sudah bertemu langsung dengan CEO atau salah satu penggagas dari basecamp durian yang ada di kita. Nah, di sini kebetulan juga kita bisa menyaksikan sendiri ada beberapa sampel dari durian yang dijual di sini ya, dari durian lokal yang ada di Blitar sampai dengan beberapa durian premium, mulai dari Musangking, durian hitam dan sebagainya. Nah, di sini kebetulan izin perkenalkan diri, saya Iko Iswanto dari satu perusahaan studi teknologi pertanian Universitas Cantita Indonesia di Jakarta. Nah, kebetulan di sini ingin diskusi dan juga wawancara secara santai terkait dengan manajemen rantai pasok. Jadi manajemen rantai pasok ini terkait dengan proses pengadaannya, kemudian distribusi hingga nanti kembali ke konsumen lagi, dan juga adanya beberapa kelebihan yang ada di produk basecamp ini. Dan kemarin ini juga tanda asing lagi ya, terutama untuk para petani milenial yang ada di Blitar. Beliau ini juga banyak sekali malang jualnya, terutama di komoditas perkebunan. Nah, kebetulan saat ini karena beliau ini menekuni di durian, ini sangat sesuai. Jadi di sini kita santai saja, Pak Komar ya. Di sini diskusi juga terkait dengan rantai pasok. Yang pertama itu ada pertanyaan dari mana Pak biasanya Bapak ini mendapatkan untuk pasokan durian yang ada di sini, beberapa macam durian ya. Nah, ini berasal dari mana Bapak ngambilnya ataupun juga nyuplainya dari mana? Ya, terima kasih Mas Eko. Ya. Untuk durian ini kan berbagai macam varietas ya, jenisnya. Ada yang premium, ada yang lokal. Lokal itu artinya durian yang biasanya itu tumbuh liar. Nah, kalau yang premium itu durian-durian yang sudah diberdayakan ya, dari petani yang bisa membuat bibit, terus kemudian disebarluaskan. Dari mana asalnya durian-durian ini? Ya dari petani langsung. Nah, kalau premium ini kita ngambilnya langsung ke petani, yang sudah bergelut menanam. Terus untuk yang lokal kita ya sama-sama petani, cuman yang petaninya itu kan beda ya, yang beda duriannya. Kalau lokal itu umumnya kan duriannya itu tumbuh liar dan tidak punya nama, namanya ya lokal gitu aja. Terus untuk kita kan ini ada durian yang di hadapan kita ini durian durian hitam ini. Nemu nama durian ini dari Malaysia, dia disebarluaskan di Indonesia dan di banyak petani, banyak yang untuk pemilihan supplier. Nah, tentu dari banyak durian ini ada suppliernya. Apakah ini Bapak langsung ngambil dari petani, ataukah ada petani atau mitra yang langsung ataupun menitipkan atau beli barang di sini? Untuk per hari ini kita pertama kita juga ke petani ya. Kita ke penegas durian, kan ada orang yang penegas ya, penegas atau apa ya, pembeli petani. Kemudian jadi salah satu bulan atau favorit atau banyak diminati oleh masyarakat dari beberapa pedagang di sini. Jadi ada beberapa yang tentang Musangking atau apalagi montong misalnya dan sebagainya, yang paling banyak diminati oleh pasar saat ini ya. Untuk saat ini ya masih lokal ya, lokal. Karena lokal harganya masih terjangkau. Kalau premium itu duri hitam dan Musangking ini juga sudah mulai banyak peminatnya, tapi orang-orang tertentu ya yang berduit lah, yang beruang, karena harganya itu lumayan menguras kantong. Nah, terus untuk premium yang hampir semua orang mampu itu montong. Ya, montong itu harganya masih relatif murah. Terus juga ada lagi yang namanya bawor. Bawor itu yang jumbo, sama-sama jumbo dengan montong. Montong itu juga dengan jumbo,
ataupun juga jumbo seperti itu. Kemudian nih, kalau untuk dari segi kualitasnya ya, mungkin dari tekstur dagingnya, kemudian dari rasa dan sebagainya, itu memang kalau dibilang beda memang beda ya Pak, dari yang lokal sama yang pilihan yang berkelas. Tentu di sini juga ada beberapa blog yang mungkin yang pernah saya temui. Kalau yang durian premium itu kan dia bijinya kecil tapi dagingnya tebal, kemudian rasanya itu manis. Kalau untuk apa ini beberapa varian atau komoditi apakah juga sama seperti itu? Iya. Yang sama. Untuk yang premium, nah ini dari karakter ini yang pasti premium itu ya, mulai dari yang paling tinggi itu duri hitam, kemudian Ya. musangking, bawor, dan montong. Sebenarnya masih ada jenis-jenis yang lain. Atau ada macam jenisnya banyak sekali, tapi yang saat ini yang lagi ngetren di kalangan masyarakat itu masih duri hitam, musangking, bawor, dan montong. Nah, untuk dagingnya montong dan bawor itu jumbo dan isinya tebal. Dagingnya ya, tapi isinya Dagingnya kecil. besar, isinya kecil dan tebal. Ya. Untuk musangking, nah ini musangking ini lebih teksturnya lebih lembut kayak mentega, bijinya cemet, bijinya cemet, tapi buahnya relatif lebih kecil daripada montong dan bawor. Terus untuk duri hitam ini juga sama, ya semuanya sama-sama tapi punya karakter dari segi warna, segi rasa. Nah, di antara 4 jenis itu sebenarnya ada yang spesial itu durian musangking daripada duri hitam. Kenapa musangking? Karena musangking itu memiliki ciri khas di antara durian-durian bawor, montong, duri hitam. Ya, dari beberapa durian premium itu dari segi kualitas kiranya ini sudah terwakilkan. Iya, ada di musangking. Cuma semua orang itu punya penilaiannya masing-masing. Kalau dari saya itu lebih ke musangking. Yang bijinya cemet, dagingnya tebal,